Shalom dan selamat pagi kepada saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Pada pagi ini kita akan mendengar santapan firman Tuhan yang dipetik daripada Injil Lukas bab 9 ayat 7 hingga ayat 9. Marilah kita bersama-sama menghayatinya. Tuhan berserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Herodes raja wilayah mendengar segala yang terjadi itu, dan ia pun merasa cemas sebab ada orang yang mengatakan bahwa Yohanes telah bangkit dari antara orang mati. Ada lagi yang mengatakan bahwa Ilya telah muncul kembali, dan ada pula yang mengatakan bahwa seorang dari nabi-nabi dahulu telah bangkit. Tetapi Herodes berkata, Yohanes telah kupenggal kepalanya. Siapa gerangan dia ini yang kabarnya melakukan hal-hal demikian? Lalu ia berusaha supaya dapat bertemu dengan Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari, pembacaan hari ini walaupun agak pendek, namun memberi banyak pengajaran dan teguran pribadi kepada kita jika kita renungkannya dengan mendalam. Saudara-saudari, kewujudan teknologi yang modern dan canggih membolehkan penyebaran pelbagai berita dalam sekelip mata, cepat dan pantas seperti kilat. Namun pada masa yang sama, berita-berita palsu juga seolah-olah membanjiri dunia pergaulan kita sehingga sukar untuk dibendung. Ucapan atau kata-kata kebencian, fitnah, cemoohan, hinaan seolah-olah menjadi menu utama pengguna media sosial masa kini. Dan yang anehnya, cerita-cerita atau berita-berita seperti ini lebih suka didengar malah disebarluaskan. Akibatnya, berita palsu tersebut membuat hidup orang dipenuhi dengan banyak kekhawatiran, gelisah, curiga, dan penuh sangka atau persangka. Kebanyakan berita yang kita dengar adalah mengikut andaian dan penilaian pribadi seseorang. Dia orang bilang, si anu bilang, mereka bilang, yang disebarkan tanpa filter atau tapisan membuat kita boleh salah paham dan salah menilai. Akibatnya, kita boleh saja salah bertindak. Saudara-saudari, dalam pembacaan hari ini kita mendengar situasi kecemasan itu dialami oleh Herodes, raja wilayah Galilea, yang mendengar berita-berita tentang perbuatan Yesus. Ada orang mengatakan bahwa Yohanes yang telah dipenggal kepalanya oleh Herodes telah bangkit daripada antara orang mati. Yang lain mengatakan Ilya telah muncul kembali. Ada pula yang mengatakan seorang dari nabi-nabi zaman dahulu telah bangkit. Herodes dibingungkan oleh berita kata orang, dia orang bilang, atau si anu bilang. Berita yang tidak tentu itu membuat Herodes cemas dan gelisah. Yang menakutkan Herodes mungkin karena dia telah memenggal kepala Yohanes, maka arwah Yohanes mau membalas dendam kepadanya. Yang positif adalah bahwa Herodes berusaha supaya dapat bertemu terus dengan Yesus.
walaupun motifnya hanya ingin tahu atau mahu membuktikan apakah benar dia ini seperti yang diberitakan oleh orang ramai. Namun demikian, sikap Herodes ini patut kita contohi, yaitu agar kita tidak menerima mentah-mentah berita palsu atau cerita-cerita yang tidak berasas atau tanpa fakta yang kita baca maupun yang kita dengar atau yang kita lihat. Kita harus mencari sumber utama daripada berita-berita yang kita dapat. Kita seharusnya sendiri secara pribadi wajib bertemu terus atau mendapatkan sumber berita yang boleh dipercayai. Kalau hanya berdasarkan si anu bilang atau dorang bilang, janganlah kita terus percaya. Kalau kita terus menyebar gosip kata si anu, kita ikut memfitnah orang yang tidak mampu membela diri mereka atau yang tidak bersalah atau yang mungkin tidak berdosa. Ibaratnya, kita seperti mengoyakkan bantal berisi kapuk dari bumbung rumah. Kapuk itu tertiup angin, menyebar ke sana kemari, dan kita tidak mampu mengumpulkannya kembali. Saudara-saudari, sikap Herodes yang ingin bertemu terus dengan Yesus memberi contoh juga kepada kita bahwa dalam menghadapi gosip harus mampu menemukan sumber berita utamanya sebelum menyebarkan berita tersebut. Janganlah kita mudah menyebarkan gosip atau berita yang tidak benar dan yang tidak bertanggung jawab. Marilah kita menjadi berkat kepada orang sekeliling kita, kepada community kita, dan khususnya kepada keluarga kita sendiri, agar kasih, damai, dan sukacita Tuhan dapat disebarkan. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, terangilah hati saya, agar sentiasa mahu bertemu denganmu dalam apa juga situasi kehidupan saya. Bantulah saya Yesus untuk berkembang dalam kasih dan kebenaran-Mu. Semoga hidup saya kelak menjadi berkat kepada orang sekeliling saya dan khususnya kepada saudara saya sendiri dan keluarga saya sendiri.